Tubuh seorang wanita muda ditemukan terbujur kaku di losmen Windu Kencono. Tepatnya di kamar nomor 11 yang berada di kota Malang. Jalan Kolonel Sugiono, Cipto Mulyo, tepatnya di Kecamatan Sukun, Malang, Jawa Timur. Siapa wanita ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa sosok keji yang tega mengakhiri hidupnya? Begini ceritanya. Evi Melinda Furi tercatat sebagai warga Sutojayan, Kecamatan Pagesaji, Kabupaten Malang. Ia terkenal di sekitar lingkungannya sebagai wanita nakal. Dikarenakan pernah terlibat kasus pencurian sepeda motor pada tahun 2019 silam saat ada hajatan di rumah warga. Evi beraksi tidak sendirian, tetapi bersama sang kekasih yang bernama Arif Junaidi. Namun aksi itu tertangkap polisi hingga Arif Junaidi ditembak kaki sebelah kanannya. Setelah menjalani proses tahanan, akhirnya Evi bisa menghirup udara bebas. Namun, masalah baru muncul. Ia tidak mempunyai pekerjaan. Evi mencoba mencari pekerjaan, namun belum membuahkan hasil. Hingga Evi menjalani jasa wanita panggilan yang ditawarkan melalui aplikasi Facebook dan aplikasi hijau. Kehidupan Evi penuh dengan lika-liku kontroversial, hingga memutuskan menikah secara siri dan dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama usia 8 tahun yang saat ini masih kelas 2 SD. Anak kedua usianya juga masih 1 tahun, sedangkan anak yang ketiga masih bayi. Evi tidak berhenti di situ saja. Sebagai seorang ibu, harusnya bisa menjadi tauladan bagi suami dan anaknya. Entah dorongan ekonomi, apa hal lain yang membuat Evi berbuat seperti itu. Hingga berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Komarudin. Ia tercatat sebagai warga Patok Picis, Kecamatan Wajah, Kabupaten Malang. Ahmad berprofesi sebagai pegawai toko bangunan. Usianya 26 tahun, belum pernah menikah. Sejak perkenalan itu, hubungan Ahmad dan Evi seperti suami istri. Setiap Ahmad gajian selalu diberikan kepada Evi dengan imbalan hubungan badan. Hingga tanggal 15 Juni tahun 2025, Evi sepakat bertemu Ahmad di losmen Windu Kencono. Dikarenakan Evi membutuhkan uang sebesar Rp500.000. Evi diantar sang suami ke losmen tersebut sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Setelah bertemu Ahmad, mereka berdua sempat minum kopi bersama. Pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, Ahmad masuk ke losmen untuk memesan kamar. Ia mendapatkan kamar nomor 11. Seperti sebelum-sebelumnya, tanpa banyak bicara, mereka berdua langsung melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan, Evi menagih uang yang dimintanya. Namun Ahmad hanya memberi uang sebesar Rp200.000. Evi langsung marah dan memukul Ahmad karena kesal.
Ahmad yang berusaha menjelaskan ternyata tidak membuat Evi diam, malah semakin menjadi-jadi. Ahmad yang terpojok langsung mencekik leher Evi dengan kain selama 10 menit. Evi yang kalah tenaga akhirnya lemas dengan kondisi telanjang. Ahmad yang mengetahui Evi lemas tidak berusaha menolong, malah memilih meninggalkan Evi dengan menutupi tubuh Evi dengan selimut dan bantal ditaruh di wajah. Tidak hanya itu, Ahmad membawa kabur HP dan uang Evi yang diselipkan di dalam casing. Pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, Ahmad keluar kamar dan mematikan lampu kamar. Ia pamit kepada penjaga losmen yang bernama Bambang Sutejo dengan alasan mencari makanan. Tanpa curiga, Bambang mengiyakan. Lalu, HP korban dibuang di kawasan Landung Sari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Hingga waktu check-in berakhir, penghuni kamar nomor 11 tidak ada tanda-tanda penambahan jam. Bambang Sutejo bersama seorang cleaning service berusaha mengetuk pintu kamar. Namun tidak ada jawaban. Pintu kamar yang sedikit terbuka, Bambang dan rekannya masuk karena kondisi gelap, lampu kamar dinyalakan. Setelah itu, Bambang berusaha membangunkan. Ternyata sudah tidak bergerak alias meninggal dunia. Bambang langsung lapor ke Polsek Sukun. Setelah mendapat informasi, Polsek Sukun dan Satreskrim Polres Malang Kota mendatangi tempat kejadian perkara dan memasang polis lain. Korban langsung dibawa ke RS Saiful Anwar Malang untuk identifikasi dan autopsi penyebab kematian korban. Selang 2 hari hasil identifikasi dan autopsi keluar, penyebab kematian korban dikarenakan kehabisan oksigen dan ada bekas pukulan benda tumpul di wajah korban. Polisi langsung mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa CCTV lokasi. Namun CCTV ternyata mati. Berbekal buku tamu dan saksi-saksi, polisi mengantongi nama pria terakhir bersama korban. Polisi berhasil meringkus tersangka di kawasan Wajak pada tanggal 22 Juni tahun 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ahmad Komarudin hanya pasrah saat digelandang ke Mapolres Malang Kota untuk penyelidikan. Misteri kasus pembunuhan di kamar nomor 11 Losmen Windu Kencono, Kota Malang akhirnya terungkap. Pelaku ternyata adalah AK, pria 26 tahun, warga desa Patok Picis, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Sementara korbannya adalah kekasihnya sendiri yang berinisial EMF, 29 tahun, warga Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Nanang Haryono mengungkapkan jika kejadian ini bermula ketika keduanya menyewa losmen di hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 malam. Awalnya keduanya masih akur-akur aja tuh, karena keduanya memang diketahui sebagai pasangan kekasih meskipun hubungan mereka hubungan gelap. Yang mana diketahui bahwa AK adalah selingkuhan dari IMF, yang ternyata IMF ini sudah memiliki suami dan anak. Nah, pada saat kejadian, setelah keduanya berhubungan intim, ternyata EMF meminta uang sebesar 300.000 kepada AK, yang mana AK tidak bisa memberikan permintaan dari EMF. Terjadilah pergolakan di sana. EMF lebih dulu mendorong AK, dan AK melakukan pemukulan kepada EMF dan melakukan pencekikan hingga EMF meninggal dunia.
Setelah melihat IMF tidak berdaya, AK menaruh tubuh IMF di atas kasur, lalu mengambil handphone dan uang sebesar 300.000 milik IMF. Ia lalu pergi dan meninggalkan IMF sendirian hingga ditemukan oleh penjaga losmen pada hari Senin dini hari. Awalnya pihak kepolisian kesulitan mencari siapa pelaku, bahkan menentukan siapa identitas korban itu, karena di sana tidak ditemukan identitas pelaku maupun korban sama sekali. Bahkan CCTV yang ada di sekitar losmen juga sedang mati, sehingga polisi pun awalnya kesulitan. Hingga akhirnya mereka menemukan bahwa korban adalah IMF, seorang ibu dengan 1 anak dan beralamat di Kecamatan Bagisaji. Dan setelah ditelusuri, ternyata pelakunya adalah AK yang ia langsung ditangkap di rumahnya di Desa Patok Picis, Kecamatan Wajab pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2025. Nah, akibat perbuatannya, AK dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP dan atau pasal 365 ayat 3 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pencurian. Siang ini kita akan melaksanakan rilis adanya kejadian 5 hari yang lalu. Kejadian ini bermula tepatnya di losmen Windu Kecono, itu di kamar nomor 11 Jalan Kolonel Sugiono. Pada jam 24.30 tadi ditemukan adanya, wanita yang tidak bernyawa atau mayat dengan inisial EMF usia 29 tahun. Kami sangat apresiasi teman-teman dari kejadian tanggal 17 hari Selasa kemarin, dan alhamdulillah tepatnya hari Minggu tanggal 22 Juni pukul 16.30 pelaku atas nama AK, motif dari pelaku ini sakit hati terhadap korban. Selain pasal 338, kami contohkan di pasal 365 ayat 3 KUHP dan 351 ayat 3 KUHP. Ada kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan ada upaya mengambil barang-barang dari pelaku seperti handphone, termasuk uang dari korban. Tersangka dijerat pasal berlapis, pasal 338, 365, 351 KUHP yang hukumannya maksimal 12 tahun penjara. Semoga amal ibadah korban diterima di sisinya. Sampai jumpa di lain waktu.